Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febriani Sarwenda Asri Nugrayani, MPD. Kelompok 5 ini akan menjelaskan mengenai prinsip efisien dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Anggota dari kelompok 5 ada teman saya Elun Fatima MC, Verma Enisa Latun, Mutiara Indah Lestari, dan saya sendiri Nila Diani Jayanityas. Yang pertama mengenai pengertian prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum. Nah, apa sih efisien itu? Efisien berarti mampu menyelesaikan tugas secara tepat, cermat, dan berdaya guna, sehingga prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum ini artinya mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Baik, saya akan melanjutkan tentang implementasi penerapan prinsip efisien. Prinsip efisien itu sendiri merupakan hal kegiatan yang mempermudah penggunaannya, menghemat biaya, praktis, dan memerlukan waktu yang sesuai untuk tercapainya daripada tujuan pembelajaran. Ada beberapa efisien dalam pembelajaran, di antaranya adalah efisien tenaga. Pada materi wujud benda, siswa secara langsung dapat membedakan 3 benda yang ada di dalam kelas, yakni kursi sebagai benda padat, air mineral yang sering mereka bawa sebagai benda cair, dan angin sebagai udara. Yang kedua, efisien waktu. Pada pembelajaran diskusi, guru harus mengalokasikan waktu dengan tepat, boleh menggunakan ice breaking sebagai sarana agar peserta didik kembali fokus. Yang ketiga, ada efisien biaya, di mana memanfaatkan video YouTube maupun gambar 3D dari sumber lain sebagai media pembelajaran kelas 4 pada materi kerangka manusia apabila tidak tersedianya torso di sekolah. Yang keempat, efisien pemanfaat sarana. Hal tersebut bisa diimplementasikan pada kegiatan pengamatan lingkungan di halaman sekolah terkait dengan pembelajaran ekosistem. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu relevansi kurikulum. Relevansi kurikulum ini itu sebagai kesesuaian antara mode pelaksana kurikulum dengan tujuan pendidikan maupun tuntunan kehidupan. Adapun relevansi kurikulum ini dibagi menjadi dua, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Yang pertama yaitu relevansi eksternal. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa, yang dimana itu tercakup dalam kurikulum. Nah, kurikulum ini hendaknya relevan dengan kebutuhan dan tuntunan dan perkembangan masyarakat. Adapun contoh implementasinya yaitu apabila lingkungan sekolah berada di perkotaan, maka siswa perlu diperkenalkan tentang kehidupan lingkungan kota seperti keramaian, rambu lalu lintas, tata cara pelayanan jasa bank, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu relevansi internal. Relevansi internal ini merupakan keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Kurikulum ini hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun contoh implementasinya yaitu dengan mengembangkan keterampilan menulis siswa. Siswa tidak hanya diajarkan cara menulis dengan menggunakan pensil atau pulpen, namun diajarkan juga belajar dengan cara menulis menggunakan komputer atau laptop, atau dengan melatih keterampilan siswa dalam mengoperasikan fitur-fitur dalam Microsoft Word.
Keterkaitan implementasi prinsip efisiensi dan relevansi dalam kurikulum. Pada kurikulum Merdeka, diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada pelajaran IPA dengan mengkaitkan materi pubertas dengan agama setelah mengalami pubertas, di mana akan terjadi perubahan fisik, emosional maupun aturan di dalam agama. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik laki-laki dan perempuan dapat berdiskusi secara terpisah bersama guru agama dan guru IPA, agar dapat menghadapi masa-masa pubertas dengan aman dan tenang sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, di mana guru agama dan guru IPA melakukan pendampingan secara bersama sehingga akan menghemat tenaga. Model pembelajaran yang seperti itu tidak memerlukan biaya yang besar, karena dapat dilakukan dengan diskusi maupun konseling sederhana. Oleh karena itu, adanya pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka dapat dikaitkan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.